Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali tafsir Al-Qur'an, tafsir Al-Munir, yaitu surat Al-Qadr. Kita share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qadr Makkiyah 5 ayat. Artinya surat Al-Qadr ini diturunkan pada periode 13 tahun pertama dakwah, yaitu Makkah ya. Oke, penamaan surat ini dinamakan surat Al-Qadr, yang berarti keagungan, kemuliaan, dengan sifat Lailatul Qadar. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Al-Qadar ayat 1 maksudnya adalah malam yang sangat agung dan mulia. Kita langsung ke kandungan surat. Surat Makkiyah ini berbicara tentang sejarah awal turunnya Al-Quran Al-Karim, dan juga mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar dibandingkan hari, malam, dan bulan selainnya. Itu karena para malaikat termasuk Jibril turun ke bumi dengan membawa berbagai macam cahaya, keutamaan, keberkahan, dan kebaikan untuk hamba-hamba Allah yang mukmin dan solih. Mereka membawa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, yang mengaruniakan semua itu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Makna turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makna turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, tapi sebenarnya adalah Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Adalah pertama kali Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar karena Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul pada bulan Ramadan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Al-Qadar 1. Dan berfirman dalam surat Ad-Dukhan, kita langsung bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim, yang artinya Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Hal itu merupakan urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kita langsung bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkumusy syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, saksi bahasan kita adalah tentang bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitu. Maknanya adalah bahwa pertama kali Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Pada surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Anfal 41 ya. Kita langsung saja bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, pada hari Al-Furqan, pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat Al-Anfal ini bukan berarti menentukan waktu turunnya Al-Quran, tapi ayat ini, Al-Anfal 41, mengingatkan kaum muslimin apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada perang Badar tanggal 17 Ramadan, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum perang, para malaikat, dan kemenangan. Perang Badar dinamakan dengan hari Furqan seperti yang tadi kita bacakan, membeda karena hari itu membedakan antara hak, kebenaran, dan kebatilan. Jadi agak relate ya. Nah, antara perang Badar dan juga diturunkannya Al-Quran, itu sama-sama di bulan Ramadan. Oke, kita langsung saja bacakan surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita langsung ke mufradat lughawiyah. Anzalnahu, menurunkan Al-Quran. Kata Al-Quran disebutkan dalam bentuk domir, hu, meskipun tidak disebutkan dalam kalimat tersebut karena sudah diketahui, sudah jelas gitu. Kata Al-Quran tidak perlu untuk disebutkan secara jelas. Al-Quran diagungkan karena disandarkan penurunannya kepada Allah. Demikian juga waktu turunnya tersebut diagungkan dalam firman-Nya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Anzalnahu fi lailatul qadar. Permulaan penurunan Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tersebut sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dengan perantaran malaikat Safarah Kiramil Bararah. Kemudian Jibril menurunkannya kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ibnu Arabi berkata ini batil karena tidak ada perantara antara Jibril dan Allah, antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wahai Muhammad, apa yang kamu ketahui tentang malam ini? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengagungkan perkara malam ini. Dinamakan seperti ini karena kemuliaan pada malam tersebut atau untuk memuliakan perkara-perkara pada malam tersebut. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan tadi ayat 4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Khairum min alfi syahr. Amal solih yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau 81 tahun yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Tanazzalu, turun ke bumi.
atau langit ke bumi, ke langit bumi, atau mendekat kepada kaum mukminin. Waruh, yaitu malaikat Jibril, fiha, di malam itu, biizni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka, min kulli amr, dari segala perkara yang telah ditetapkan oleh Allah di malam itu untuk tahun tersebut dan tahun depannya. Huruf min berfungsi untuk sababiyah, sebab ia mempunyai makna huruf ba, maksudnya karena setiap perkara yang ditakdirkan di tahun tersebut. Ayat tersebut menjelaskan sebab diutamakannya malam tersebut atas 1000 bulan. Salamun hiya, malam tersebut tidak lain melainkan sebuah keselamatan. Allah tidak mentakdirkan di malam tersebut melainkan keselamatan. Adapun di malam selain malam Lailatul Qadar, Allah menakdirkan keselamatan dan musibah di dalamnya, atau karena banyaknya doa keselamatan para malaikat di malam tersebut kepada setiap orang mukmin dan mukminah, hatta matala'il fajar, hingga saat terbitnya fajar. Sebab turunnya ayat yang pertama, Tirmizi, Hakim, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hasan bin Ali bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Turunnya surat tersebut disebabkan perbuatan buruk Bani Umayyah kepada Ali yang berlangsung selama 1000 bulan. Akan tetapi ini merupakan hal yang aneh dan sangat tidak berdasar. Ibnu Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan seorang lelaki dari Bani Israel yang membawa senjata di jalan Allah selama 1000 bulan. Kaum muslimin pun takjub dengan hal itu. Oleh karena itu turunlah Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, di mana lelaki dari Bani Israel itu membawa senjata perang di jalan Allah. Lebih baik gitu ya si malam Lailatul Qadar ini daripada orang Bani Israel ini. Oke, yang ketiga adalah Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, dulu di Bani Israel ada seorang lelaki yang sholat malam hingga waktu subuh. Kemudian dia juga berjihad memerangi musuh di waktu siang hingga malam menjelang. Dia melakukan hal itu selama 1000 bulan. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan yang dikerjakan oleh lelaki dari Bani Israel tersebut. Nah, jadinya ini suatu keistimewaan untuk kita tentunya. Tafsir dan penjelasan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar, Al-Qadar 1. Sesungguhnya kami, Allah, telah mulai menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh berkah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 tadi kita bacakan. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi Lailatul Qadar. Sungguh kamilah yang memberi peringatan, yaitu pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Baqarah 185. Kemudian kami menyempurnakan penurunan Al-Quran tersebut setelah itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai kebutuhan, realitas, dan peristiwa untuk menjadi penjelas hukum Tuhan dalam hal-hal tersebut. Imam Zamakhsyari rahimahullah berkata, Allah mengagungkan Al-Quran dari 3 segi. 1. Menisbahkan penurunannya kepadanya dan menjadikan hal itu khusus baginya, bukan yang lain. 2. Al-Quran disebut dengan menggunakan domir, bukan lafal langsung Al-Quran tapi pakai domir hu. Itu merupakan pengakuan kemasyhuran sehingga tidak butuh lagi untuk disebutkan secara lebih jelas. Udah jelas banget. Yang ketiga adalah mengangkat nilai waktu saat Al-Quran itu diturunkan. Mengangkat nilai waktu, yaitu malam Lailatul Qadar itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kemuliaan pada malam tersebut. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar 2-3. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengagungkan kadar malam tersebut dan menjelaskan betapa mulianya malam tersebut. Dinamakan malam Lailatul Qadar
karena di dalam malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kehendaknya untuk 1 tahun ke depan, atau karena keagungan dan kemuliaan malam tersebut. Zamakhsyari berkata, makna Lailatul Qadar adalah malam menakdirkan dan menentukan perkara-perkara, itu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Ad-Dukhan tadi ayat 4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Di malam itu juga ditakdirkan bahwa amal solih yang dikerjakan saat itu lebih baik daripada amal solih yang dikerjakan selama 1000 bulan. Imam Ahmad dan Nasa'i beriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika bulan Ramadan telah tiba, Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan ini. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup sehingga para setan dibelenggu. Di bulan ini terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah dicegah untuk mendapatkannya. Nauzubillah. Semoga kita mendapatkan ya malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar selama hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadah terus ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka dosa yang telah lampau akan diampuni. Oke, kita lanjutkan Al-Qadar ayat 4. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Para malaikat dan Jibril turun dari langit ke bumi dengan membawa semua perkara, dan semua perkara telah ditakdirkan pada malam tersebut hingga 1 tahun ke depan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mentakdirkan sesuatu yang pada malam Al-Baro'ah, maka ketika tiba malam Lailatul Qadar, Allah menyerahkannya ke para malaikat yang mengaturnya. Para malaikat tidak akan melakukan sesuatu pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 64 yang kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu, miliknya segala apa yang di hadapan kita, di belakang kita, dan di antara keduanya. Tuhanmu sekali-kali bukan pelupa. Kata Ar-Ruh dalam surat Al-Qadar maksudnya adalah Jibril. Ia disebutkan secara khusus untuk menambah kemuliaannya dibandingkan para malaikat yang lain. Ini merupakan atof, penyandaran hal yang khusus Jibril ke yang umum para malaikat. Di antara manfaat turunnya para malaikat adalah mereka melihat di bumi berbagai macam ibadah yang belum pernah mereka lihat dilakukan oleh para penduduk langit. Mereka juga mendengar suara penyesalan para ahli maksiat yang lebih dicintai oleh Allah daripada suara tasbih. Ya Allah, semoga kita termasuk dalam hal-hal tersebut ya. Yaitu adalah kita ahli maksiat, kita banyak dosa, dan kemudian kita menyesal, bertobat kepada Allah. Penyesalan dan bertobat kepada Allah ini semoga Allah terima, gitu maksudnya. Dan Allah cinta terhadap penyesalan dan tobatnya kita gitu ya. Karena kita ini memang makhluk yang hina teman-teman sekalian. Nah, tidak pantas kita menyombongkan dengan sholat-sholat kita. Sholat-sholat kita aja masih belum khusyuk, terutama saya gitu ya. Oke. Mereka para malaikat berkata, marilah kita mendengar suara yang lebih dicintai oleh Tuhan kita daripada tasbih kita. Seakan-akan ibadah di bumi pada malam ini mempunyai kekhususan tersendiri. Oleh karena itu, para malaikat juga memintanya karena ingin pahala mereka bertambah. Ini sebagaimana seseorang pergi ke Mekah agar ibadahnya di tanah suci tersebut berpahala lebih banyak. Kita lanjutkan Al-Qadar ayat 5. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Malam ini penuh dengan kebaikan karena turunnya Al-Quran dan disaksikan oleh para malaikat.
Tidaklah malam tersebut melainkan seluruhnya adalah keselamatan, keamanan, kebaikan, dan keberkahan. Tidak ada kejelekan pada malam tersebut sejak tenggelamnya matahari hingga terbitnya matahari. Pada saat itu, kebaikan dan keberkahan terus-menerus tercurah. Para malaikat turun dengan membawa rahmat terus-menerus hingga matahari terbit. Oke, pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama adalah permulaan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar merupakan salah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan yang penuh berkah. 2. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan dan keagungan serta malam hukum dan takdir. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala perkara yang Dia kehendaki selama setahun ke depan. Perkara-perkara kita sudah ditentukan, ya Allah. Semoga semoga kita selalu bersyukur gitu teman-teman sekalian. Nah, tidak peduli nanti takdirnya itu baik atau buruk. Sejatinya memang takdir itu semua itu baik ya. Nah, hanya saja POV kita kalau misalkan keburukan itu ya kita menganggapnya sebagai keburukan. Tapi bagi Allah semua takdir itu baik tentunya. Nah, oke. Nah, selama setahun ke depan gitu, di malam Lailatul Qadar ini, perkara kematian, rezeki, dan lainnya, setelah mentakdirkan segala perkara tersebut, Allah menyerahkannya kepada para malaikat yang bertugas mengaturnya. Mereka berjumlah 4, Israfil, Mikail, Izrail, dan Jibril alaihimussalatu wassalam. 3. Amal solih di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal solih dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Di malam tersebut banyak kebaikan dibagikan yang tidak akan didapati dalam 1000 bulan. 4. Para malaikat turun ke bumi dari setiap penjuru langit dan Sidratul Muntaha. Jibril yang bertempat di antara langit dan Sidratul Muntaha juga turun. Mereka mengamini doa manusia hingga terbitnya fajar. Mereka turun pada malam Lailatul Qadar sebab diperintahkan oleh Tuhan mereka, karena setiap perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah pada tahun tersebut hingga 1 tahun berikutnya. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ayat ini menunjukkan kemaksuman para malaikat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu, dalam surat Maryam ayat 64. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 27, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Malam tersebut adalah malam keamanan dan keselamatan serta kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mentakdirkan pada malam tersebut melainkan keselamatan. Sementara itu di malam-malam selain malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keselamatan dan bencana. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang selamat dari pengaruh syaitan terhadap kaum mukminin. Selain itu, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang selamat sehingga setan tidak dapat melakukan kejahatan dan gangguan. Seluruh malam tersebut hanya berisi kebaikan. Tidak ada kejelekan pada malam tersebut hingga terbit fajar. Seringkasnya, malam ini mencakup segala bentuk kebaikan, keberkahan, takdir, rezeki, manfaat agama dan dunia. Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya malam Lailatul Qadar terdapat di 10 malam terakhir. Barang siapa beribadah di malam tersebut karena mengharap pahalanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lampau. Malam tersebut adalah malam ganjil 9, 7, 5, 3 atau malam terakhir. Penentuan malam Lailatul Qadar. Menurut pendapat jumhur ulama, malam Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan pada setiap tahunnya. Itu berdasarkan hadis Zar bin Hubaish yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih. Dia Zar bin Hubaish berkata, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya saudaramu ada Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa beribadah sepanjang tahun, maka dia akan mendapati malam Lailatul Qadar. Maka dia, yaitu Zar, berkata, semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya dia mengetahui bahwa malam tersebut adalah
jatuh pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, dan itu pada malam 27. Akan tetapi dia menginginkan agar manusia tidak bergantung pada malam tersebut, lantas bersumpah tanpa pengecualian dengan mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Dia berkata, aku mengatakan, dengan apa kamu mengatakan itu wahai Abu Munzir? Dia menjawab, dengan tanda-tanda yang telah diberitahukan kepada kami oleh Rasulullah SAW, atau dengan tanda bahwa matahari pada hari itu terbit dengan tanpa sinar yang kuat, adem. Jumhur ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar ini akan selalu ada di setiap tahunnya dan dikhususkan untuk bulan Ramadan. Nah, bahasan berikutnya, tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi tadi bahasan yang di atas maksudnya adalah bahwa bahwa Lailatul Qadar itu pasti ada, dan sepertinya itu kemungkinan besarnya ada di malam 27 gitu. Tapi jangan sampai orang-orang hanya mengandalkan malam itu saja gitu. Tapi beribadahlah setiap saat gitu ya. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terlihat putih dan tidak terlalu memancarkan sinarnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Toyalisi dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda mengenai malam Lailatul Qadar, malam yang sangat nyaman dan terang, tidak panas dan tidak dingin. Matahari di pagi harinya sinarnya kelihatan lemah berwarna merah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Asim An-Nabil dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku pernah melihat Lailatul Qadar, lantas aku dilupakan mengenainya. Malam tersebut ada di 10 malam terakhir dari malam-malamnya. Malam tersebut sangat cerah, tidak panas dan tidak dingin. Seakan-akan di malam tersebut ada rembulan. Setan tidak akan keluar hingga terbit fajar. Diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar untuk memberi kabar tentang malam Lailatul Qadar. Lantas beliau menemui 2 orang lelaki yang sedang berkelahi, lantas beliau lupa mengenai kabar tersebut. Oke. Hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar tersebut seperti hikmah dirahasiakannya kematian dan hari kiamat, agar setiap orang senantiasa senang dalam beribadah, semakin giat, tidak lalai, tidak malas, dan tidak bergantung. Seorang muslim tidak mengetahui kapan waktu tepatnya. Lailatul Qadar ini merupakan bentuk rahmat baginya, agar kemaksiatan yang dilakukan di malam tersebut tidak sengaja dilakukan. Jika seseorang hamba berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam-malam yang disangka merupakan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan hal itu kepada para malaikat. Allah akan berfirman, wahai para malaikat, kalian pernah mengatakan mengenai manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mention di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini merupakan kesungguhan mereka dalam perkara yang masih dalam perkiraan. Bagaimana seandainya aku menjadikan malam Lailatul Qadar itu jelas diketahui oleh manusia. Hal itu mengungkap rahasia firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, bahasan berikutnya adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan singkat sebelumnya mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu firman-Nya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar ayat 3. Juga firman-Nya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril. Al-Qadar ayat 4. Ayat pertama mengandung berita gembira yang sangat agung dan ancaman yang besar. Kabar gembira itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa malam ini adalah lebih baik dan tidak menjelaskan kadar kebaikan itu. Sementara ancamannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang melakukan dosa besar dengan memasukkannya ke dalam neraka. Juga bahwa beribadah
Sebanyak 100 malam pada Lailatul Qadar tidak akan membebaskannya dari siksa disebabkan satu dosa besar itu. Hal itu menunjukkan besarnya dosa dan kemaksiatan tersebut. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosa yang telah lampau akan diampuni. Asy-Sya'bi berkata, malam Lailatul Qadar seperti satu hari dan seharinya seperti malamnya. Al-Farra berkata, Allah tidak mentakdirkan pada malam Lailatul Qadar melainkan kebahagiaan dan kenikmatan. Sedangkan di malam lainnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan musibah dan kecelakaan. Sa'id bin Musayyab berkata dalam Muwatta, barang siapa mendapati malam Lailatul Qadar, sungguh dia telah mendapatkan bagiannya. Hal seperti itu dan apa yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat diperoleh dengan akal. Yang bisa meyakinkan kita tentang malam Lailatul Qadar kita itu adalah keimanan, teman-teman sekalian. Oke, maka demikian ngaji kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab ya, terkait dengan malam Lailatul Qadar kita selalu berusaha memperbaiki diri lah. Itu pada ini seperti itu. Baik, kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.